Lebih dari 50 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1966, sejarah ditulis di tanah Prancis ketika sebuah perusahaan mobil Amerika menang di tanah Eropa melawan produsen balap paling murni sepanjang masa, yaitu Ferrari. Dengan kekalahan yang mengenaskan ini membuat hati Enzo Ferrari sangat terluka. Namun, luka tersebut dijadikan motivasi oleh Enzo Ferrari untuk bisa mengalahkan pesaingnya, yaitu Ford. Akar dari persaingan Ford melawan Ferrari sebenarnya terletak pada pertempuran untuk semangat balap motor, sebuah pertarungan panjang antara raksasa otomotif dan bengkel balap Italia yang kecil. Ini adalah kisah tentang bagaimana Enzo Ferrari membalas dendamnya sendiri terhadap Ford setahun setelah Le Mans 66. Ini adalah kisah yang belum terungkap tentang Ferrari versus Ford. Pada tahun 1966, setelah beberapa tahun percobaan dan kekalahan, Ford Motor Company akhirnya menang di Le Mans, mengalahkan Ferrari dan meraih kemenangan ikonik dengan 3 mobil dari pabrikan yang sama melintasi garis finish bersama-sama. Le Mans adalah simbol kesuksesan yang luar biasa, tetapi jika digabungkan dengan 2 kemenangan 1, 2, 3 lainnya di Daytona dan Sebring, kita bisa mendapatkan gambaran tentang betapa megahnya tahun 1966 bagi pabrikan Amerika tersebut. Dan setelah menghabiskan jutaan dolar dan bertarung di berbagai sirkuit, trofi kejuaraan dunia mobil sport 1966 secara kokoh berada di tangan Henry Ford. Sayangnya, tidak semua orang di komunitas balap senang dengan perkembangan ini. Stirling Moss, ikon balap Inggris, berkomentar bahwa Enzo Ferrari adalah produsen balap sejati. Sungguh menyedihkan melihat seorang pria seperti ini dikalahkan oleh perusahaan besar, terutama ketika Anda menyadari bahwa keputusan Ford untuk balapan sebenarnya hanyalah keputusan pemasaran lainnya. Dengan apa yang terjadi di tahun 1966, ketegangan untuk kejuaraan dunia 1967 sudah terasa. Selama konferensi pers pramusim, Ferrari segera merasakan tekanan dari akhir dekade dominasinya di balap ketahanan serta desakan untuk memproduksi prototipe mobil sport, mobil Formula One, mobil produksi V12, dan lebih banyak lagi. Sambil menghadapi perselisihan buruh dan kekurangan suku cadang. Akibatnya, tim Italia biasanya hanya mengirimkan 2 prototipe per balapan melawan 6 dari Ford. Namun sedikit yang diketahui oleh tim Amerika bahwa prototipe ini bukanlah prototipe sederhana. Mobil prototipe ini menggunakan mesin balap baru, dan mobil ini akan memulai debutnya di 24 Jams of Daytona. Untuk memastikan mobil ini bisa bersaing, Direktur Teknis Ferrari, Mauro Foglieri, merombak B3 1966 mereka untuk membuatnya lebih baik, lebih andal, dan lebih cepat, yang pada akhirnya 330 P4 lahir. Mesin ini dilengkapi dengan mesin injeksi bahan bakar baru yang sangat kuat, pelek magnesium yang diperbarui, dan ban yang sangat lebar. Dengan kedatangan Chris Amon sebagai pembalap yang mengendarai mobil pemenang Ford di Le Mans bersama Bruce McLaren, 330 P4 diuji di Daytona dan tampak kompetitif saat memecahkan rekor lintasan yang dibuat oleh Ken Miles untuk Ford selama kemenangan pertamanya di 24 jam setahun sebelumnya. Namun yang membuat semua orang tercengang, termasuk para insinyur Ford yang selalu hadir di tribun, adalah fakta bahwa rekor lintasan itu tampak seperti kecepatan balap bagi Ferrari. Tim Italia menciptakan mahakarya balap.
Di sisi lain, keadaan tidak berjalan mulus di Detroit. Ken Miles memainkan peran integral dalam pengembangan G-Car, dan kecelakaan fatalnya akhirnya melambangkan akhir dari Project G. Belakangan diketahui bahwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh lift yang dihasilkan pada kecepatan tinggi. Ini adalah sesuatu yang seandainya diperhatikan bisa dicegah dengan menggunakan lips aerodinamis sederhana. Karena kecelakaan tersebut, J-Car dianggap tidak layak untuk digunakan. Akibatnya, Ford GT March II yang lebih tua adalah satu-satunya opsi yang tersisa untuk edisi 1967 dari 24 Jam of Daytona. 6 prototipe diterbangkan ke Daytona, tetapi untuk mobil-mobil itu tenaga mesin yang besar harus dibayar mahal dengan bobot yang besar. Pada saat itu, diperkirakan bahwa setiap March II memiliki bobot lebih dari 200 kg dibandingkan V4 yang setara. Selain mobil baru, Ford tidak kekurangan apapun dan mengirim sekitar 100 mekanik untuk mendukung tim. Akhir pekan dimulai dengan cara yang luar biasa bagi tim Amerika saat Dan Gurney dan A.J. Foyt meraih pole position dengan Ford mereka dengan keunggulan luar biasa, yaitu 0,26 detik yang bisa dicapai dengan ban slick baru dan penggantian mesin. Kemudian Chaparral 2F yang dikendarai Phil Hill menempati posisi kedua di grid, sementara Ferrari pabrikan berada di posisi keempat di belakang Ferrari pribadi yang diikutsertakan oleh NART atau NART. Namun keesokan harinya ketika bendera hijau dikibarkan, Chaparral yang dikendarai Hill dengan cepat memimpin, meninggalkan pole sitter dan Ford GT Mark II yang dikendarai Andretti, Buinta, dan Rebit. Lalu ketika 3 jam memasuki balapan, Chaparral yang memimpin akhirnya mengalami crash dari posisi pertama. Namun bukan Ford yang menggantikan posisi itu untuk memimpin, melainkan Ferrari. Ferrari memainkan permainan sabar dengan tetap berpegang pada waktu putaran target dan menunggu. Dan ketika mobil 330 P4 yang dikemudikan Eamon, Bandini, dan Parks mengambil alih posisi terdepan, posisi itu dipertahankan sepanjang balapan. Sementara itu, kesulitan Ford berlanjut dengan kunjungan mereka yang semakin sering ke pit stop yang mulai menarik perhatian media. Dan tidak lama kemudian diketahui bahwa masalah mekanis menghambat mobil Ford. Mekanik Ford berusaha sebaik mungkin tetapi terbukti tidak mampu menghindari pit stop yang tak terelakkan ini. Tapi untungnya mobil McLaren Bianchi masih bisa terus melaju sebagai satu-satunya Ford GT yang tersisa di trek. Namun mobil ini sesekali mengalami overheat dan tidak lagi menjadi pesaing yang serius. Walaupun demikian, ini adalah satu-satunya mobil Ford yang berhasil finish. Dan Ferrari menang di balapan tersebut dan kembali meraih tahtanya. Dengan kemenangan ini, media beramai-ramai menulis berita tentang Ferrari ini. Ada rasa keadilan yang ditegakkan. Inilah judul yang ditulis oleh beberapa media Italia kala itu. Ini adalah balas dendam yang sangat epik dalam sejarah motorsport. Karena setelah memimpin selama hampir 20 dari 24 jam balapan, dua Ferrari P4 pabrikan yang dikemudikan oleh Bandini dan Eamon dan diikuti oleh Ferrari pribadi NART P4 yang dikendarai oleh Rodriguez dan Gise berjalan dalam formasi nose ke tail selama 30 menit terakhir. Dan posisi itu dipertahankan sampai garis finish agar bisa difoto. Ini adalah sesuatu yang ironis karena Ferrari meniru pose yang sama ketika mereka kalah dengan Ford di tahun lalu. Tapi kali ini dalam foto tersebut hanya ada 3 mobil Ferrari merah. Itu adalah comeback Ferrari yang akan selalu menjadi sejarah paling manis. Karena yang faktanya Ferrari akan mengalami kekalahan di tahun-tahun berikutnya di tangan Ford Motor Company. Tapi balapan itu menandai satu poin mendasar dalam motorsport. Tidak masalah seberapa besar anggaran yang dimiliki tim. Balapan tidak ada artinya tanpa kesabaran dan dedikasi.
Di tahun yang sama yaitu 1967, Ferrari masih dapat memenangkan beberapa balapan, contohnya di Monza, dan pada akhirnya tim tersebut merebut kejuaraan dunia untuk ke-12 kalinya di BOAC 500. So the winners chaparral, with Ferrari beating Porsche for the Sports Car Championship. Namun pada tahun 1968, peraturan mengenai perpindahan mesin diubah dan hal ini menjadi akhir dari 330 P4. Tapi pada saat itu, mobil tersebut sudah menjadi ikon balap ketahanan. Dan naas lagi bagi Ferrari, Ford terus menang di Le Mans lagi dengan Mark I pada tahun 1968 dan 1969 sebelum meninggalkan Project GT40. Dengan kemenangan Ford yang terus terjadi ini, Ferrari keluar dari seri ini beberapa tahun kemudian, meninggalkan kekosongan di kejuaraan yang mungkin telah mengisahkan cerita paling ikonik dalam motorsport pada tahun 60-an, yang masih digunakan hingga saat ini sebagai contoh kompetisi yang paling sportif.